Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Pakai tepuk tangan loh sekarang ya. Thank you AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semuanya, anak-anak mama. Apa kabar hari ini? Baik? Sehat? Semua lancar? Oke? Lancar? Jangan begitu ya. Jangan begitu dong. Loh, kan Mama Ira selalu mendoakan yang baik-baik. Kita kan selalu berharap segala sesuatunya dari hari ke hari itu semakin oke, semakin stabil, ya kan? Emosi kita juga semakin terkendali. Ya. Suasana menjadi semakin indah, gitu kan? Kecuali kalau ngomongin toxic parenting. Langsung muka saya. Nggak ada hubungan cita-citaan ya. Yang toxic enggak, parenting juga ada. Oh iya, ada juga toxic parenting ini sangat mendominasi Tuh. Di masyarakat saat Wah, ini. ini yang harus karena toxic dari orang tua, anaknya jadi kurang ya anaknya nantinya. Enggak gini. Pola pengajaran kita pada zamannya seusia Mama Ira, ya Bapak Ibu semua mungkin ya seumuran. Ada adik Mama Ira. Ya, adik Mama Ira. Ini anak-anak Mama dengerin ya. Adik-adik, anak-anak. Kita tuh beda banget gitu. Jadi pola asuhnya itu zaman dulu tuh kita semuanya mungkin sudah ada toxic parenting, tapi yang kita rasakan tuh berbeda dengan sekarang. Kenapa bisa kelihatan sekali namanya toxic parenting itu terjadi belakangan ini? Kenapa? Bisa jadi karena parentnya sendiri atau orang tuanya sendiri pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Inner child, ya. Bisa juga sebagian dari inner child atau juga rasa kekhawatiran yang berlebihan. Ya, tidak bisa terekspresikan. Parno sih ya. Ya bisa, salah satunya parno. Tapi parnonya tuh gengges. Ganggu maksudnya, gitu ya. Ganggunya tuh makin capek ke anak-anaknya. Kalau kita tuh dulu sebatas tahu misalnya gini, orang tua mau pergi kemana misalnya gitu, pulang jam berapa, ya gitu. Hanya sebatas itu aja. Tapi kalau sekarang tuh lebih banyak kecenderungan orang tua tuh mengintimidasi tumbuh kembang anak. Nah, alhamdulillah saya tidak merasakan itu semua. Ya banyak juga mungkin ada di antara kita yang merasakan hal seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau pengalaman saya tidak ada. Nah, mari kita bahas apa sih yang dimaksud dengan toxic parenting. Ciri-cirinya loh. Ya, ciri-ciri toxic parenting itu kan gini. Kasih tahu dulu, toxic parenting itu adalah orang tua yang menetapkan atau menerapkan pola asuh anak yang bisa membahayakan mental dan emosi anak. Nah, padahal itu awal ya. Iya. Apa sih yang paling simpel banget? Misalnya gini. Komunikasi yang negatif. Ya. Kalau kita duduk bersama dengan anak-anak, yang kita harapkan adalah apa? Kebersamaan dong. Kebersamaan dalam suasana hati yang senang dan gembira. Ya. Tapi tidak semua orang tua ternyata bisa menerapkan itu, bisa melakukan itu di hadapan anak-anaknya. Atas dasar apa? Atas dasar mungkin alangkah baiknya kalau bahasa gini. Lebih bijaknya, mungkin orang tuanya sendiri kurang mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, ya atau pendidikan yang cukup misalnya gitu. Keterbatasan ilmu pengetahuan misalnya ya, atau keterbatasan pendidikan juga yang didapatkan dari orang tua yang tadi saya bilang gitu. Jadi pola asuhnya juga seperti itu gitu. Jadi diterapkan kan kalau di keluarga kan sistemnya duplikasi kan, Kika. Benar nggak sih? Jadi apa yang dilakukan orang tua, anak melihat, menyaksikan, melakukan ya, repetisi terus mengulang gitu. Apakah ini juga terjadi pada orang tua yang toxic parenting, menjalankan toxic parenting, atau juga memang karakter sifatnya orang tua seperti itu? Ya. Orang tua tuh sebenarnya harus hati-hati. Oh iya. Karena si sistem itu loh Kak, ya. komunikasi itu loh. Ya, komunikasi yang negatif itu cenderung membuat anak-anak mentalnya kena. Ya, mentalnya tuh kena gini, dari perkataan misalnya. Banyak banget orang tua yang konon ceritanya ya, tidak semua orang tua dengan segala hormat, tapi ada juga orang tua yang mengatakan bahwa gue tuh sangat pengen anak gue seperti ini. Gue tuh nggak mau, jadi sering membanding-bandingkan satu itu. Kedua misalnya, sering mencemoohkan anak di hadapan orang banyak, bahkan di antara keluarganya, gitu kan. Emang dia begitu, apa yang bisa diandelin saya gini selalu, gitu, underestimate, gitu. Sendiri. Bisa, itu nggak boleh loh.
itu mentalnya anak-anak kena loh. Gimana anak itu bisa mendapatkan space untuk explore apa yang dia miliki. Bisa bergerak. Tidak bukan cuma bergerak, dia tidak bisa ini loh. Apa sih? Explore. AI. Ya itu tadi explore apa yang dia miliki. Ternyata sebetulnya anaknya punya potensi misalnya gitu kan. Jadi nggak Tapi gali. ya, tapi karena orang tuanya selalu mencemooh dia, membanding-bandingkan, menyudutkan dia, selalu menjelek-jelekan. Pokoknya tidak pernah bagus di mata orang tua gitu anak ini. Ini bahaya. Mentalnya anak-anak tuh bisa kena. Anak-anak tuh tidak bisa menjadi orang yang menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak. Berarti orang tuanya ya harus pergi ya. Pergi ke orang ahli. Orang tuanya harus konsul. Ember. Iya kan? Kesian anaknya kalau begitu terus. Gimana kita bisa memberikan space kepada anak-anak kalau kita sendiri tidak mendukung mereka? Ya kan? Kalau anaknya baru mau tumbuh kembang, anaknya baru menanyakan sesuatu, langsung oh kamu tuh nggak bisa begitu. Ya, space yang namanya ruang gerak anak-anak itu perlu kita perhatikan ya. Jadi bahayanya adalah kalau anak kita sering tertekan atau anak kita merasa dirinya lonely ya, ini seringkali menimbulkan hal-hal yang agresif. Jadi anak itu menjadi agresif gitu. Entah dia melakukan sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti diri dia sendiri atau dia mencari perhatian orang lain ya? Iya. Mencari perhatian dia melakukan pada orang lain gitu. Karena atas dasar ketidakpuasan dia, atas dasar ketidak-secure-nya dia dalam kehidupan di rumahnya ya atau lingkungan keluarganya. Berikutnya lagi adalah tadi yang pertama itu, yang kedua catatan saya keterlibatan berlebihan. Gini. Orang tua tuh tidak ada yang tidak ingin anaknya senang dan bahagia. Oh iya pasti. Oke? Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya susah. Ya, itu ya yang pertama. Itu orang tua yang benar. Itu orang tua yang benar. Ingin melihat anaknya sukses itu nomor satu pastinya. Ya. Tapi kita harus tetap gini. Kita perlu, jangan harus nanti berat. Kita perlu menyadari diri kita sendiri bahwa kita pun ada keterbatasan. Ini refleksi orang tua tuh kadang-kadang suka kurang sensitif. Gitu. Jadi kecenderungannya adalah ingin get involved too much gitu, campuri urusan anak-anaknya tanpa tahu batasannya, sehingga privasi anak-anak itu WTK-nya sangat berat. WTK want to know. Parah. ya. Jadi kalau ada orang tua yang keterlibatan berlebihan, anak ini merasa terkungkung. Ini pengalaman ya, banyak sekali. Saya sering mendapatkan obrolan gitu, saya sering ngobrol sama anak-anak yang merasa saya tuh anaknya banyak ya, gak cuman Kalista Devara Kaila Rafa gitu. Jadi banyak anak-anak yang pengennya banget dekat sama Mama Ira. Katanya Mama Ira tuh kalau diajak ngomong tuh menyenangkan, selalu menjadi problem solver yang membuat kita tuh merasa nyaman. Konon cerita demikian. Terima kasih banyak. Mama Ira tuh motherly. Jadi saya tuh selalu menanggapi kalau misalnya ada anak-anak yang berkeluh kesah, "Mah, kenapa sih ibuku tuh selalu ikut campurnya tuh berlebihan banget, sampai pilih temen aja aku harus sampai kayak gitu, terus aku harus dandanannya harus gaya ibuku, misalnya semuanya harus berlebihan, sampai hal-hal kecil yang kira-kira ini menjadi privasi aku, itu pun juga harus mereka tahu." Banget ya, nggak bisa jadi diri sendiri. Tidak bisa menjadi diri sendiri, exactly, benar sekali gitu. Sementara anak ini juga manusia. Iya, kasihan. Dia perlu tumbuh kembang. Dia perlu, please. Ya, dia perlu bersosialisasi. Dia perlu berteman banyak. Dia perlu menuntut ilmu supaya menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Dia harus berjuang keras menghadapi kehidupannya. Tapi kalau orang tuanya get involved too much sampai in detail seperti itu, sampai kapan kita bisa melihat anak kita mandiri? Gak ada anak-anak kayak gitu. Yang kalau kita lihat ada beberapa anak-anak yang mungkin kayak bukan nerd ya, jadi anak-anak yang nggak pede, yang takut, yang yang mau mencurahkan juga dia. Kayaknya kayak berat aja berat. Terus ada yang kayak beban hidup too much controlling. Jadi nggak bisa kalau kita orang tua yang terlalu mengkungkung anak kita seperti itu, anak ini tidak bisa tumbuh menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang utuh. Kepribadian yang utuh itu justru modalnya dia, investasi kehidupannya dia. Kelak dia mau menjadi seperti apa, dia menjadi orang yang menang atau orang yang kalah, itulah awal-awalnya. Jadi orang tua seharusnya tuh memberikan support ya. Support itu bukan berarti hanya materi, perhatian, enggak, tapi bagaimana kita bisa memahami gitu.
gitu. Oh ini sebatas ini loh tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Oh kontrolnya kita cuma sampai segini loh, biarin Oh, jadi aja. semuanya. Oh iya, nanti kalau kita kasih begini, biar dia bertanggung jawab gitu. Kalau kita kasih begini, biar dia tahu resikonya seperti apa. Biarkan mereka mencoba. Selama itu on track ya, bukan mencoba hal terus kita diemin, enggak gitu. Tetap kita lead, tetap kita kasih tahu, kita tetap ingatkan, jangan bosan-bosan gitu. Ya, tapi ada caranya. Kalau terus repetisi berulang-ulang, kamu jangan begini, anak itu akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, udah pasti. Ya, oke. Berikutnya lagi, jangan sampai anak kita tidak mandiri, itu bahaya banget ya. Berikutnya lagi adalah kurang empati. Sedih deh. Ada contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seorang sahabat menghubungi saya lagi. Mama Ira mau ngobrol dong gitu ya. Kenapa? Anakku tuh susah banget kalau diajak ngomong tuh gak ada respons. Anakku tuh dingin. Jadi kayak orang apa ya? Dingin. Banyak bengongnya. Banyak bengongnya. Gak ada rasa. Nggak ada touch gitu di sekeliling kita. Setiap kali aku ajak ngomong, responnya cuma nggak ada. Responnya cuma oh iya, nah nggak ada eye contact, nggak ada segala macam. Terus saya nanya waktu itu, saya sempat tanya, gitu ya? Nggak cuma careless, jadi dia memang ansos lah, menghindar aja gitu. Nah, terus saya tanya, emang apa penyebabnya? Nggak tahu kenapa gitu. Aku tuh setiap kali aku ajak ngomong selalu gini-gini. Nah, ciri khas dari teman saya ini adalah seorang ibu yang vokal. Gitu. Jadi dari ceritanya terdengar tidak objektif. Dia hanya melulu mengatakan bahwa aku tuh udah semaksimal mungkin, bahwa aku tuh berusaha, aku gitu. Jadi tidak menunjukkan empati di dalam dia menanggapi setiap kali respon dari anak-anaknya, gitu. Terutama anak yang besar, gitu. Mungkin setelah bicara panjang, mungkin saya bilang ini, mungkin seharusnya ngobrol lebih detail, pelan-pelan, lihat suasana gitu ya. Dengarkan dulu dia maunya seperti apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia butuhkan pada saat itu gitu. Setelah kita dengarkan baik-baik, baru kita dapat solusinya. Kira-kira kendalanya di mana? Nah ternyata ibu ini kurang memberikan empati terhadap anaknya. Jadi hanya donder aja gitu. Kamu harus begini. Harus gitu, kan? Begitu anaknya menghadapi keluhan, anak itu menghadapi masalah, anak itu punya sesuatu yang ingin dicurahkan kepada orang tua, nggak berani. Jadi cuma satu arah. Begitu anak itu tidak mendapatkan space untuk, lagi-lagi space ya, ruang untuk bergerak atau mengungkapkan perasaan hatinya, ekspresikan dirinya, tidak bisa menyampaikan apa gitu, walaupun sepatah kata aja, itu anak itu langsung di zip. Sehingga dia nggak mau lagi, dia pikir jadi semuanya akan sama. Jadi gini ya, jadi kita juga sebagai orang tua tidak harus melulu anak itu harus nurut, harus begini. Kita juga kadang kita salah. Ternyata mendingan kita lihat lagi. Karena kan kita egoisnya kalau misalnya anak lu tuh kayak gini, dia tidak berkaca, mungkin ada yang salah bang. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi refleksi gitu. Nggak ada mirror image. Jadi nggak ada. Jangan makin digitin makin negatif. Ya, jadi anak itu tuh merasa perasaan dia itu tidak valid gitu. Padahal dia pengen banget mengungkapkan perasaannya. Dia butuh ibu dan bapaknya untuk mendengarkan. Gitu hanya mendengarkan sebenarnya. Akhirnya pelarian. Dia bisa mendapatkan pelarian dari orang lain. Ya, maksudnya akhirnya pelarian dia bisa mendapatkan hal tersebut apa yang diinginkan dari orang lain. Which is itu belum tentu bisa benar. Itu bisa bahaya dan bisa digunakan orang lain dengan tidak baik. Dimanfaatkan dengan cara yang salah. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan. Ya. Meskipun kita harus menurunkan ego kita. Ya, saya pernah sampaikan bahwa orang tua tuh tidak selalu benar, gitu ya. Kita pasti banyak salah, kita pasti banyak tidak tahu. Apalagi menghadapi tumbuh kembang anak-anak sekarang, ya. Beda banget, setiap zaman tuh pasti berbeda gitu. Kenapa nggak kita sedikit banyak mau belajar dalam tanda kutip, agar lebih banyak sedikit mematahkan emosi kita, mematahkan ego kita rangkul mereka dalam kebersamaan, kita tahu bagaimana menghandle satu dengan yang lain tentang apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa juga kita jangan berikan kesempatan untuk menyenangkan hati anak kita kepada orang lain. Paham maksudnya?
Jadi kalau bisa kita sendiri yang turun, quality time barengan sama anak-anak gitu ya. Harus bisa, harus korbanin. Ya biar mau cari duit kayak apa banyaknya kalau kita punya keluarga tidak nyaman terutama dari anak kita. Itu padahal menjadi apa ya? Impian kita kan. Waktu kita mau menikah, kita berharap apa? Punya anak itu kita besarkan menjadi anak sukses dan bahagia. Jadi cuma 3 aja tadi poin itu. Mudah-mudahan yang belum kita terapkan, mari kita terapkan bersama. Habis ini, habis nonton saya, kita rangkul anak-anak kita. Kalau anak-anak itu ada di sebelah kita peluk dan katakan, Mama atau Papa sayang sama kamu dan Mama Papa sangat bangga sama kalian. Ya, berhenti menjadi toxic parenting. Jangan lakukan toxic parenting. Jadi orang tua toxic, no way. Ya, toxic parenting mulai sekarang stop it. Ya, kasih anak-anak itu ruang untuk mengekspresikan apa yang dia miliki. Jadikanlah anak-anak itu menjadi aset masa depan kita, aset yang betul-betul bisa membuat kita bahagia satu dengan yang lain. Nggak ada lagi nanti menjadi bekas anak. Tidak ada dalam istilah kehidupan kita. Doanya anak-anak itu yang kita butuhkan sampai kita tidak ada. Bapak Ibu, semuanya, anak-anak Mama Ira. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe ya. Gitu ya. Karena kamu gini-gini Kika. Subscribe, like, comment, and share. Ira Mesofarel, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.